Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, NIM 18233082, Program Studi Manajemen Pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesional. Yang pertama yaitu etika profesi, yang mana etika dapat dibagi secara umum menjadi dua, yaitu etika umum yang berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara kritis. Yang selanjutnya yaitu etika khusus yang merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus juga terbagi menjadi dua, yaitu etika individual yang mana menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap diri sendiri. Yang selanjutnya itu yaitu etika sosial, yaitu berbicara tentang kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan juga sebagai anggota manusia atau anggota kelompok suatu juga berkaitan. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara langsung maupun secara kelembagaan. Sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologi-ideologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup. Profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan secara kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan kemampuan atau keahlian diri masing-masing. Prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya, terhadap dampak dari profesi maupun dalam kehidupan orang maupun bermasyarakat. Yang kedua yaitu keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapapun apa yang menjadi haknya. Yang ketiga yaitu otonomi. Prinsip ini menganut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberikan kebebasan dalam menjalankan profesinya. Kode etik yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Sanksi pelanggaran kode etik yaitu sanksi moral. Sanksi dikeluarkan dari suatu organisasi atau kelompok manusia. Tujuan kode etik profesi yaitu untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota dalam suatu organisasi, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, dan untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang kedua yaitu etika kepegawaian, adalah sebagai pedoman-pedoman yang telah disepakati bersama secara musyawarah dan mufakat oleh anggota kelompok profesi untuk ditaati, dihormati, dan dipraktekkan oleh pegawai dengan sepenuh kesadaran dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu hak intelektual, pengetahuan dan keterampilan, adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat, atau hak untuk menikmati secara ekonomis, hak dari hasil
suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual merupakan karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Fungsi dan tujuan hak intelektual. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap hak cipta oleh seseorang. Yang kedua, mengantisipasi dan mencegah terjadinya pelanggaran atas hak intelektual orang lain atau seseorang. Yang ketiga, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Yang keempat, contoh kasus, yaitu contoh kasus Mulyana W. Kusuma yang terjadi pada tahun 2004, yaitu Mulyana yang sebagai anggota KPU diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melaksanakan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistik pemilu. Logistik ini berupa kotak suara, suara surat, amplop suara, tinta, dan teknologi informasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, Badan dan BPK meminta dilakukan penyempurnaan laporan. Setelah dilakukan penyempurnaan laporan, BPK sepakat bahwa laporan tersebut lebih baik daripada sebelumnya. Penangkapan ini muncul karena pro dan kontra. Salah satu pihak berpendapat auditor yang bersangkutan, yaitu Salman, telah berjasa mengungkap kasus ini, sedangkan pihak lain menganggap Salman tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut karena melanggar kode etik akuntan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang etika profesional. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.